dan juga di sini dibutuhkan suatu sportivitas. Saya lihat ini terjadi kekacauan saat sekarang ini karena semua punya ambisius yang tidak terarah. Dalam menjikapi permasalahan pemilu, permasalahan pilpres, kan bukan hanya berlaku pada bulan ini, minggu ini, jam ini kan sudah berlaku sejak dahulu. Semuanya tidak ada bedanya. Masalah aturannya, masalah ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh partai, oleh pihak netizen. Ini cuma hanya bedanya saya melihat sejak dahulu hingga sekarang ini ialah adanya idealisme, kejujuran, dan ambisius serta sportivitas. Ini yang beda. Sehingga dengan adanya idealisme tidak ada dan menghilang dan kurang saat ini menimbulkan suatu kecintaan terhadap tujuan kita membangun Indonesia seutuhnya, membangun politik nasional, karena idealisme kita sudah tidak ada. Dan saat juga ini perlu suatu kejujuran. Kita harus jujur dalam melaksanakan tugas kita, keterpanggilan kita sebagai calon legislatif atau sebagai paslon-paslon untuk menjadi presiden. Dan juga di sini dibutuhkan suatu sportivitas. Saya lihat ini terjadi kekacauan saat sekarang ini karena semua punya ambisius yang tidak terarah, yang tujuannya hanya bagaimana kita mau berebut untuk jadi menang. Saya menang jadi presiden, saya menang jadi caleg, bukan saya menang untuk memperjuangkan bangsa ini. Nah, kalau tiga faktor itu masih ada sampai sekarang, yaitu berbicara masalah idealisme, kejujuran, dan juga berbicara tentang ambisius dan sportivitas itu ada, saya kira tidak akan terjadi gesekan-gesekan. Setelah kita bersaing beberapa hari lalu, kalau kita setelah pencapaian hasil, penghitungan hasil, kalau kita tidak sportif, ya mengakui kelemahan sendiri, mengakui kelebihan lawan, maka ini tetap akan terjadi suatu hal yang sifatnya bontok-bontokan, karena masing-masing menyiapkan bumerang untuk saling menjatuhkan, saling mendiskreditkan, ngarang-ngarang sesuatu yang tidak wajar untuk menuding si A si B. Ya mari kita belajar sportif. Kalau kalah ya kalah setelah dihitung. Jangan terlalu banyak alasan-alasan ini dan itu. Ya, ini perlu kita sportivitas. Coba kita meniru falsafah petinju. Babak belur dari gontok-gontokan di atas panggung. Tapi sportif, jabat tangan. Selesai di panggung. Tapi kita ini selesai dari pilkada sampai di luar jalan berkelahi terus. Sampai di luar jalan tetap dendam terus. Ini tidak akan jadi. Bagaimana kita mau mengejar perjuangan bangsa atau mengejar kepentingan pribadi? Nah, kita melihat saja ini. Paslon 1, 2, dan 3. Setelah dihitung-hitung, quick count sudah jelas. Ya kita menunggu untuk keputusan akhir dari KPU. Tapi kalau dari dasar pertama itu sudah ada, ya kita tenang-tenang, tidak usah gegabah. Yang menang tidak usah bereporia, yang kalah tidak usah bersedih, karena kan kita sportif. Setelah selesai kan kita akan bersatu untuk kepentingan bangsa. Jadi hilangkan itu sikap-sikap yang keegoisan, yang ingin menjatuhkan satu dengan yang lain. Sportif, kalau kalah ya terima kalah, jangan lagi membuat suatu ulah, mau mengumpulkan massa, menghasut massa, dan lain sebagainya, dengan dalih bahwa rakyat sudah tidak dapat dibodohi. Rakyat yang mana? Ini rakyat kan ada dua, rakyat yang memilih si A dan tidak memilih si A.
Jadi semuanya ini kan punya hak dan kewajiban. Nah kalau yang menang punya masa dan yang kalah punya masa, kita adu oleh pihak atas, ini yang namanya berjuang. Gajah berjuang sama gajah, memberi adu domba untuk pelanduk dan akan mau berperang di arus bawah. Ini salah, ini keliru. Kita menyikapi masa sekarang haruslah kita sportif. Kalah ya kalah, menang ya menang. Jadi pengalaman-pengalaman telah berlalu. Mengapa pada waktu Pak Prabowo dengan Hatta dulu dinyatakan kalah? Padahal bagi kami di sini belum sempat menghitung semuanya di TPS. Di Jakarta sudah menyanyi Indonesia Raya, dilakukan oleh PDI di bawah pimpinan Mbak Mega. Ya kami buat apa? Sudah terjadi yang sedemikian. Sportiflah. Tapi ternyata 2 tahun kemudian Pak Prabowo menang. Tapi Pak Prabowo dengan legowo, sudahlah, tidak usah kita mengangkat, membangkit-bangkit lagi persoalan itu. Kita ingat menjaga stabilitas keamanan. Legowo. Nah sekarang kenapa beliau ini sudah syarat dengan tunjangan pemenangan dari tiap TPS ini perlu masih lagi diragukan. Ada mengatakan tidak mungkin. Ya tunggulah, mungkin atau tidak mungkin, tunggu keputusan KPU. Jangan lagi ada membuat suatu keonaran huru-hara. Nah ini saya kira ini hal yang tidak terpuji. Orang boleh setuju, boleh tidak, tapi harus ada argumentasi yang logis. Kalau tidak ada argumentasi yang logis, itu namanya abnormal, orang gila. Jadi jangan ada orang gila ya yang ada di Indonesia ini. Kita semua harus jadi orang waras. Kalau pihak berwajib harus memperhatikan di medsos semua yang ada. Kalau ada sifat orang-orang yang memprovokasi, ya tangkap. Karena itu kan suatu kesalahan besar. Ada yang orang memanggil si A si B untuk mau diwawancarai, tujuannya hanya satu, menjatuhkan salah satu paslon. Tangkap, itu provokator. Saya lihat banyak di Indonesia ini satu sikap yang membudaya untuk pro si A, mau menyeruduk si B, memanggil orang yang kira-kira boleh diatur untuk mau menghancurkan yang si B. Ini tidak boleh, itu provokator dan harus dilenyapkan. Banyak hal yang dilenyapkan untuk dibaharui setelah Pilpres ini. Jangan hanya setiap pilpres kita punya mentalitas begini terus. Mana kemajuan untuk bangsa kalau kita masing-masing tunjukkan jagoan masing-masing? Tidak boleh. Ini sangat-sangat tidak toleran terhadap menjaga stabilitas keamanan nasional. Ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Bagaimana kalau masing-masing dengan kearogansian masing-masing? Tidak akan terjadi sesuatu hal yang positif untuk kepentingan bersama. Katanya kita tunduk kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pemilu, laksanakanlah sebaik-baiknya. Nah kalau sudah akhirnya ada yang menang, ada yang kalah, kita lihat sportif. Sekali lagi, yang mengacaukan dalam hal Pilpres ini diselidiki. Kesalahan-kesalahan, kekeliruan di dalam penyampaian di IT ini banyak menyinggung satu dengan yang lain. Ini tidak boleh. Banyak yang dilenyapkan. Negara kita ini kalau tidak membaharui sesuatu yang pada dasarnya sejak dahulu tidak bagus, tidak akan ada kemajuan. Kerjaan kita hanya pilpres terus, tetapi tidak memberikan suatu arti kemajuan untuk perubahan bangsa ini. Kalau jadi ini banyak hal, termasuk para koruptor, harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tidak terkecuali pejabat atau siapapun ia. Ini namanya berguna setelah Pilpres ini kan, itu kita membuat suatu jaring untuk mau menangkap ikan-ikan yang baik, untuk dapat kita jual, ekspor. Tapi menjaring juga perbuatan-perbuatan yang tidak benar, selalu menjelekkan orang, memprovokasi orang. Nah, orang-orang ini kan termasuk terorisme.
Terorisme ini bukan hanya orang yang melepaskan bom, tetapi menyebarkan berita bohong, mau menghasut, mau mengadu domba. Ini terorisme, dan itu pihak yang berwajib harus tegas, siapapun ia. Jangan membangga-banggakan sebagai seorang negarawan, tetapi perbuatan tingkah lakunya tidak negarawan. Berikan contoh kepada rakyat yang baik dan benar. Jangan kita hanya merasa bangga untuk mengejar kemenangan sendiri, kemenangan partai, lalu pimpinan partainya berbicara macam-macam, menuduh sana, menuduh sini. Ini suatu kekecewaan. Maka sebab itu saya berharap kepada kita semua, kalau kita adalah masyarakat yang katanya bermusyawarah dan mufakat, coba bicarakan semua dengan musyawarah dan mufakat. Tidak usah kita harus gontok-gontokan. Kalau gontok-gontokan, masing-masing sejak lahir dia sudah ada emosinya masing-masing, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Si A daerah mana, semua kita punya emosi, tapi marilah semuanya kita tahu meredam, supaya jangan emosi saya, emosi saudara, emosi si dia, perlakuan si dia yang negatif, saya yang negatif, saudara yang negatif dapat menjadi bumerang, menjadi suatu bahan bakar yang membakarkan bangsa ini. Jangan kita siram bangsa ini dengan bensin lalu kita bakar. Stop cepat-cepat yang begitu kalau berbangsa dan bernegara. Saya kira itu harus kita pegang teguh. Seperti terjadi di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara kan sudah 77,45% Pak Prabowo, dan itu paling tinggi di seluruh Indonesia. Nah, kemarin tadi malam ada hal yang fatal, yang sangat memalukan stabilitas dan keamanan. Ada kotak-kotak suara dari salah satu wilayah di Manado, tahu-tahu secara diam-diam diangkut, tidak secara prosedural, diangkut ke tempatnya gubernur. Ya, yang sebenarnya dari TPS kan bukan di situ tempatnya, harus ke kelurahan. Kenapa harus dibawa di ruangan gubernur sana? Dengan alasan kami tanya-tanya tadi mendapat informasi karena di tempat mereka tidak representatif untuk sidang pleno. Katanya kalau dibawa di KPU banjir. Ini tidak boleh alasan macam-macam. Kenapa kalau banjir? Kenapa tempatnya tidak representatif? Kenapa tidak disiapkan dari dulu? Ini kan kerjaan nasional, bukan kerja desa. Tiba waktu tiba akal, kan itu sudah diformat tanggal sekian di sini dan pemilihannya di mana, dan kemudian untuk mau sidang plenonya di mana. Bukan gelap-gelap dibawa dengan mobil open cup lalu diturunkan di geraha kantor gubernur. Ya, saya tidak menuduh, tidak menuduh. Tapi ini kalau kelihatan sebegini, baru disulut begini, bagaimana di lain-lain tempat pasti ada juga. Ada. Ini kan ibarat terapung di lautan, di atas kecil kelihatan tapi di bawah besar. Tapi dari pihak-pihak yang menang sekarang kan tidak arogansi, biar saja. Ya, sekarang saling bayar-membayar, ya biarlah. Ini banyak yang sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib. Entah apa mau diteruskan atau tidak, itu kan kewenangan pihak yang berwajib. Dan ini juga yang harus diberantas untuk masa yang akan datang. Harus jalan tegas. Siapa bayar-membayar, ini adalah perongrong masalah demokrasi. Banyak bayar-membayar, tapi ya sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya ini berapa yang dapat ditangkap? Nah, itu resiko sendiri. Dan itu yang melakukan hal tersebut ya bukan orang-orang yang arus bawah, orang-orang yang tingkat atas, yang berlagak seperti orang negarawan, pembesar, tapi mereka membuat paket supaya anaknya, istrinya, suaminya mau disukseskan, kendati bayar sana sini. Tetapi di lain pihak
Ada orang lain dikritisi dinasti, tapi mereka juga seenaknya membuat dinasti sendiri. Jangan. Kemudian kalau dikritisi marah, jangan memertik air dulang terpecik muka sendiri. Yang sebenarnya mengapa lawan politik dari Pak Prabowo ini kalah? Coba kita lihat, karena orang-orang sudah tidak mau lagi bersama-sama untuk menunjang partainya Ganjar. Orang benci. Terus terang, saya juga PDI, tetapi saya mengundurkan diri karena saya sudah bosan dengan cara-cara yang tidak berkiblat kepada kepentingan bangsa dan negara. Ada orang-orang yang mengangkat dua. Itu bukan susupan, tapi memang itu adalah kemurnian ketulusan mereka, bahwa mereka hanya mau untuk menunjang orang yang mereka senangi, yaitu Pak Prabowo. Ya itu kan tidak disuruh-suruh harus pilih si A, pilih si B. Spontanitas mereka, kita pilih nomor, angkat 1 dibuat 2. Itu betul. Pakai baju merah teriak 2. Ini kan spontanitas demokrasi dari rakyat. Dan jangan itu diempang. Berkaca dirilah untuk yang akan datang. Lakukanlah diri kita, partai kita yang baik, supaya kita menjadi contoh dan teladan diikuti. Bagaimana kita mau menjual ikan-ikan sudah lanut, sudah busuk di pasar? Mana siapa yang mau suka beli? Jadikanlah partai kita partai yang teladan, yang terhormat. Bukan nanti mau tunjuk-tunjuk terhormat kita pada saat sudah mau waktunya, mau pemilihan umum besok. Dulunya tidak pernah senyum orang, sekarang buru-buru di baliho senyum-senyum orang. Tidak boleh begitu. Jangan kita mau mendustai diri sendiri, menjadi pecundang-pecundang untuk bangsa dan negara. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi mari kita, kalau mengaku diri sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa, mari kita konsekuen untuk membangun bangsa ini secara jujur, sportif, saling memaafkan, saling mengakui. Itu baru bilang jantan, bukan menjelek-jelekan. Ini para pengikut-pengikut yang tidak tahu politik harus bawa nimbrung di WA YouTube, mempermalukan calon si A, calon si B. Ini salah sama sekali, Tidak tahu permasalahan calonnya, menyeruduk calon lain. Tidak tahu permasalahannya, menyeruduk yang lain. Ini tidak boleh. Nah, orang-orang yang di medsos itu buat apa undang-undang IT? Diselidiki mereka itu dan tangkap. Ini pengacau negara, provokator. Karena provokator lebih berbahaya daripada kita menghadapi tombak yang bermata 3. Saya kira terima kasih. Sadarlah kalau kita mau ingin berbangsa dan bernegara. Merdeka!